kelanjutan di video kita kali ini. Nah, sekarang kita lagi pada ngumpul nih. Kebetulan juga kita lagi pengen hangout karena udah selama setahun lebih kita hanya bertemu via Zoom meeting aja, belum ketemu secara langsung. Dan ini suatu kebahagiaan banget sih buat gue pribadi karena seneng banget bisa ketemu teman-teman hebat gue yang ada di sini nih. Nah, selain kita pengen hangout bareng, kita pengen ngapain sih? Ngapain sih Kak? Nah, jadi selain hangout, itu di sini juga bakalan adain diskusi mengenai materi dari mata kuliah etnologi dari dosen pengampu Bapak Ahmad Zahid SPD MPD. Nah, mungkin kita lanjut aja ya, langsung aja ya buat diskusi gitu ya. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang lupa deh. Apa itu? Takutnya para penonton nanti belum pada tahu Oh iya. nama kita. Kayaknya kita perkenalan diri dulu kali ya. boleh. Kalau dari Akang, Akang yang paling ganteng sendiri di antara cewek-cewek cantik ini. Boleh. Oke, silakan. Baik. Perkenalkan, nama aku ya. Iya. Nama aku Doda Banazaran dengan NPM 009. Baik, lanjutkan. Oke, halo, aku Waisa Puspitasari dengan NPM 026. Kita lanjut, kita kayak yang cantik. Hai, perkenalkan nama aku Nur Aisyah Syahrani dengan NPM 020. Oke, perkenalkan nama aku Michelle, NPM 0015. Hai, nama aku Angelina Samia, NPM 003. Selanjutnya kita ngapain lagi ya? Karena udah pada kenalan, jadi kita langsung aja kali ya masuk ke dalam karena kebetulan kita udah berada di salah satu kafe yang letaknya itu di daerah Karawang, namanya itu Cafe. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Kita tuh di sini sebenarnya mau bahas apa sih? Kita di sini tuh mau ngebahas 3 topik, ada kepribadian, kebudayaan, dan peradaban. Mau tau nggak aja penjelasannya? Boleh? Nih, aku mau ngejelasin tentang kepribadian dulu. Kepribadian itu tuh adalah semua contoh perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rancangan baik dari luar maupun di dalam gitu. Terus, pengembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis. Artinya adalah selama individu masih bertambah pengetahuannya, mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya gitu. Terus Contohnya itu kayak gimana sih? contohnya ya, Masih bingung deh. kalau contohnya itu cuma kepribadian sehari-hari yang sering kita temuin itu adanya tuh yang makan karena belum sarapan, ada yang makan karena ikut teman, atau ada yang makan karena mengisi waktu aja. Terus yang kedua tuh ada takut mengemukakan pendapat ya, dimarahin kalau dinyatakan atau memang ada maksud atau yang tersembunyi gitu. Terus yang terakhir tuh ada rasa malu yang mana disampaikan akan dicerca atau diejek gitu. Terus ada lagi nggak sih? Ada dong. Itu sama kepribadian. Nah, aku tuh mau ngejelasin di sini unsur-unsur kepribadian. Yang pertama tuh ada pengetahuan atau sains. Nah, pengetahuan manusia itu bersumber dari pola pikir yang rasional, berisi pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Dan yang kedua itu ada perasaan atau feeling. Nah, suatu keadaan dalam keadaan manusia itu karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai karya positif dan negatif. Kayak perasaan gitu. Iya, perasaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kayak perasaan suka kan? Iya. Kalau sama orang itu sih. Terus yang selanjutnya itu ada naluri. Kemampuan yang bersifat naluri itu biasanya setiap manusia yang tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam organismenya. Gitu. Kayak dari nalurinya dia sendiri aja. Nah, kalau yang terakhir itu ada soal kebudayaan Kak. Kita mau ngejelasin juga teman-teman soal kebudayaan. Nah, kan tadi kan ngejelasin nih tentang kepribadian. Aku mau tahu dong sekarang kalau yang tentang kebudayaan itu apa sih? Kejelasan tentang kebudayaan itu apa sih Kak? Oke, di sini aku akan jelasin sedikit tentang kebudayaan yang sedikit banyak pernah aku baca di salah satu buku.
Jadi menurut BSK dalam buku itu tuh bahwa kebudayaan itu sebagai penciptaan atau penerbitan dan pengelolaan nilai-nilai insani. Insani itu kayak dari jiwa gitu ya. Terus tercakup di dalamnya itu usaha membudayakan bahan alam mentah serta yang lain-lain gitu. Luas banget ya. Iya. Terus dari para ahli yang lain juga mengatakan kebudayaan adalah sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, terus juga ada kepercayaan kayak kepercayaan manusia, terus ada kesenian, dan ada moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya. Terus juga ada kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan nih yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat kita, kayak kebiasaan kita menolong satu sama lainnya, kayak misalnya di kompleks itu gotong royong lah ya, kita bersihin saluran-saluran kayak gitu. Terus ditarik dari kesimpulan yang masyarakat itu, jadi kebudayaan itu adalah hanya dimiliki oleh manusia, jadi hanya manusia yang memiliki kebudayaan itu. Hewan maupun tumbuhan itu nggak punya kebudayaan, iya, jadi hanya manusia. Terus kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, artinya kayak ibu dan anak itu tidak menurunkan kebudayaan, melainkan itu diperoleh melalui proses belajar. Jadi kita belajar sendiri aja, Iya. ada lingkungannya. Iya, tergantung lingkungan kita berada di mana itu kebudayaan. Terus kebudayaan juga bisa kita dapat dari lingkungan dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, kayak yang tadi aku bilang gotong royong ya gitu. Selanjutnya dari kebudayaan yang tadi itu ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, tapi unsur-unsur kebudayaan ini akan dijelaskan oleh teman kita yang lainnya. Iya, jadi kalian stay tune ya. Kalau materi selanjutnya ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan serta proses kebudayaan. Nah, dalam materi selanjutnya ini akan dijelaskan unsur-unsur kebudayaan serta proses kebudayaan. Unsur kebudayaan ini ada beberapa macam nih. Ada berapa macam tuh, Bang? Di sini tulis ada 7 macam ya. Banyak apa ya? Ya itu. Nah, saat kita akan perjelas ya. Yang pertama adalah sistem bahasa. Kemampuan manusia dalam tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbiotik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya dan saling berguna pada bahasa. Terus selanjutnya selain ada unsur bahasa, itu ada unsur-unsur apa lagi sih yang kebudayaan itu? Nah, yang kedua poin kedua ini merupakan sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia sendiri. Sistem pengetahuan sangatlah luas, batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya di masyarakat. Poin ketiga adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial yang merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Poin keempat yaitu sistem peralatan kehidupan dan teknologi. Bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasa kebudayaan fisik. Nah, Contohnya itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang lainnya pengen tahu nih contoh dari sistem peralatan hidup dan teknologi itu seperti apa, mungkin dari kalian bisa menjelaskan. ada nih beberapa contohnya, yaitu alat-alat tradisional serta senjata tradisional seperti keris, yaitu merupakan senjata. Kemudian ada lagi nih poin kelima, yaitu sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Dan selanjutnya selain ada sistem ekonomi, ada unsur-unsur apa lagi sih di dalam kebudayaan itu? Mungkin dari Baratnya bisa menjelaskan. Nah, selanjutnya ada poin ke-6, yaitu sistem religi. Dan menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan maka manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan goib atau supernatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia. Dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara itu? Yaitu adalah untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan supernatural tersebut. Oh, berarti dalam sistem religi ini bahwa manusia di zaman itu kayak masih percaya pada hal-hal mistis ya, Bang? Iya, nah seperti itu. Nah, selanjutnya poin terakhir dari unsur-unsur kebudayaan itu ada apa sih? Poin terakhir, poin ke-7 adalah kesenian. Tapi mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti
perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Oh, jadi itu ya Bang, terkait unsur-unsur kebudayaan. Ternyata banyak juga ya unsur-unsur dari kebudayaan itu. Nah, teman-teman juga harus bisa memahami nih terkait unsur-unsur kebudayaan yang telah dijelaskan Bang tadi, bahwa ada berapa unsur Bang? Ada 7. Ada 7 unsur. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait unsur kebudayaan nih. Selanjutnya mungkin saya akan membahas terkait proses kebudayaan. Bang tahu nggak sih proses kebudayaan itu ada berapa macam? Mungkin teman-teman juga ada yang tahu nggak sih proses kebudayaan itu ada berapa macam? Ada berapa ya? Nah, mungkin dari teman-teman atau dari sendiri belum tahu ya proses kebudayaan itu ada berapa macam. Bahwa proses kebudayaan itu ada 6 macam. Nah, yang pertama itu ada internalisasi, di mana manusia itu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Seperti itu. Nah, mungkin contoh dari internalisasi ini itu seperti yang kita sering jumpai dalam masyarakat umum, terkhusus di dalam lingkungan keluarga, kayak kepribadian seorang anak yang dilakukan sehari-hari banyak mengadopsi dari bagaimana orang tua memberikan pendidikan dan bimbingannya sewaktu di masa kanak-kanaknya. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin dari teman-teman udah pernah dengar kan ya pepatah seperti itu. Iya, betul banget, itu harus diterapin. Nah, selanjutnya itu poin kedua ada sosialisasi, di mana menurut pendapat Peter L. Berger tahun 1978 yang mengatakan bahwa sosialisasi sebagai proses melalui di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang memiliki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oh, begitu ya? Ya, nah selanjutnya itu ada peran enkulturasi. Apa itu enkulturasi? Nah, enkulturasi mungkin teman-teman di sekalian juga belum pernah dengar kali ya. Enkulturasi itu apa sih? Nah, nih aku pengen dijelasin nih. Enkulturasi itu jadi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadatnya nih Bang. Nah, sistem norma dan peraturan ini yang hidup dalam kehidupannya juga. Selanjutnya, proses enkulturasi itu sudah dimulai sejak kecil nih dalam alam pikiran warga suatu masyarakat. Nah, mula-mula dari orang-orang yang di dalam lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-temannya, jadi penyebar seperti itu. Ada nggak sih Kak contoh agar enkulturasi ini? Nah, contoh dari enkulturasi ini tuh kayak seperti kita mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu, atau kita mengucapkan permintaan maaf ketika kita berbuat suatu kesalahan seperti itu. Tadi udah dijelasin nih terkait poin-poin kepribadian yang udah dijelasin sama teman-teman kita tadi, dan kita juga udah ngejelasin terkait poin kebudayaan. Semoga teman-teman di rumah ataupun kita bisa tahu ya. Ada satu lagi tahu yang belum dijelaskan? Iya. Apa tuh Bang? Peradaban. Oh iya, peradaban. Maaf banget teman-teman, ternyata poin ada salah satu poin lagi yang ketinggalan, yaitu poin peradaban. Mungkin poin peradaban ini akan kita jelaskan secara bersama-sama kan ya nanti. Bisa. Tetap stay tune guys. Nah, tadi kan kalian semua udah menjelaskan tentang kebudayaan dan juga kebudayaan. Nah, ini itu tentang peradaban. Secara singkat aja ya, peradaban itu adalah di mana bagian dari kebudayaan sendiri yang tadi kita jelasin sama kata-kata sebelumnya. Nah, secara bahasa ini, peradaban itu dari bahasa Inggris disebut civilization, artinya civilis yang berarti sipil. Peradaban ini adalah penduduk yang memiliki kemajuan dari bahasa ke teknologi, sopan santun, dan juga dari tempat masyarakatnya. Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini tujuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa. Maknanya itu yang menyangkut sopan santun yang tadi aku jelasin, budi bahasa dan kebudayaan suatu bahasa. Di sini aku bakalan menjelaskan tentang peradaban itu ada 4 tingkatan teman-teman. Tahap awal atau primitif, nah manusia berpindah-pindah. Sebagian besar itu kegiatan itu berguru sama kamu. Sekali peradaban yang ditemukan itu di gua-gua gitu ya. Pada peradaban awal primitif ini tuh manusia itu masih
pesawat terbang tuh udah berkembang disebut sebagai revolusi industri. Nah tadi kan udah aku jelasin ya 3 poin peradaban masyarakat itu kan. Yang pertama itu ada peradaban primitif, yang kedua kan peradaban pertanian, yang ketiga kan peradaban industri. Ini ada yang keempat nih nanti ada peradaban yang sekarang kita berada nih. Kita juga pakai ini nggak sih ilmu pengetahuan dan teknologi? Istilahnya kayak dulu tuh kita gaptek, sekarang udah mulai tes. Itu sebagai ilmunya karena kan dia ada di tahap peradaban informasi dan teknologi. Informasi dari mana aja? Kita udah paham ya apa tahapan-tahapan peradaban manusia itu dari zaman primitif, apalagi pertanian, industri, dan juga teknologi informasi. Iya. Mungkin aku boleh nambahin materi nggak sih? Tapi ini yang menyangkut tentang peradaban, masih tentang peradaban ya teman-teman. Nah, di mana ada poin yang namanya pendidikan suatu penentu peradaban. Nah, pendidikan adalah secara mutlak berkembangnya peradaban. Tanpa pendidikan yang memadai, tidak akan ada sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik lagi. Itu berperan penting teman-teman. Nah, jadi melalui fungsi pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang ada di pembukaan UD. Nah, udah sebenarnya ya. Tadi juga teman-teman di rumah mungkin udah pada paham kali ya terkait apa materi yang kita udah sampaikan. Itu menurut aku sih udah jelas ya dari penjelasannya. Jadi tadi yang kita sampaikan terkait itu kepribadian, kebudayaan, dan peradaban dicukupkan sampai di sini kali ya. Guys, tadi kita udah jelasin soal yang dari awal tuh kepribadian, kebudayaan, peradaban. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dari kita itu bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, tentunya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.